Jadi kira-kira Yesus mau bilang begini kepada para murid. Yesus yang mengetahui isi hati para murid ini, Yesus yang mengetahui jalan pikir para murid ini, Yesus kira-kira mau bilang begini, jangan setelah kamu mengikut aku, kamu menjadi muridku, kamu melayani, kamu berkorban banyak hal, kamu meninggalkan banyak hal, semua itu kamu tinggalkan, semua pengorbanan yang kamu lakukan, tapi ternyata semua itu ada pamrihnya, kata Yesus. Yesus seolah-olah mau bilang bahwa dia tidak setuju para murid-murid ini memiliki pemikiran. Alasan mereka mengikut Yesus, alasan mereka melayani, meninggalkan pekerjaan mereka. Ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai pemungut cukai, ada pula yang sebagai pekerjaan atau profesi lain. Alasan mereka meninggalkan semua itu lalu mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan usahanya, bahkan mereka tidak peduli lagi hari esoknya hanya demi mengikut Yesus. Tapi ternyata di kemudian sebelum Yesus naik ke sorga, terungkap, tersingkap alasan-alasan kenapa mereka mengikut Yesus itu, supaya dapat pamrih, supaya kerajaan mereka dipulihkan, supaya Tuhan memberkati kerajaan mereka, supaya Tuhan menjamah kerajaan mereka, supaya kehidupan mereka dipulihkan. Ternyata ada pamrih yang diharapkan. Maka itu Yesus ngomong, kamu tidak perlu tahu soal kapan waktunya, kapan pemulihan terjadi, tidak perlu tahu. Kira-kira Yesus mau bilang begini, setelah menjadi murid, setelah menjadi orang percaya, jangan lagi hanya memikirkan kerajaan sendiri. Yang paham boleh katakan amin. Itulah pesan Yesus yang sangat penting kita tangkap, ibu bapak. Jangan setelah kita menjadi orang percaya, sekian tahun kita melayani Allah, sekian tahun kita mengiring Dia, kita memberikan hidup kita, kadangkala kita korbankan waktu, kita tinggalkan kesibukan di keluarga, bahkan kadangkala kita abaikan segalanya. Tapi ternyata ada pamrih yang kita harapkan, ada imbalan yang kita harapkan. Ternyata kita pengen, ternyata kita masih menginginkan supaya Tuhan memulihkan kerajaan kita, memberkati kerajaan kita, memberkati usaha kita, memberkati hidup kita, memberkati hari esok kita. Ini adalah hal yang tidak lagi harusnya ada pada anak-anak Tuhan atau mewarnai hati serta motivasi kita ketika kita mengiring Tuhan. Pendek kata, kalau kita sudah datang pada Kristus, datanglah dengan motivasi yang tulus. Kalau kita mengikut Yesus, ikutlah Dia dengan tulus. Lepas dari semua motivasi apapun, lepas dari semua hasrat keinginan apapun, kita hanya ingin menyukakan hatinya, kita hanya ingin menyenangkan Dia, kita hanya ingin melayani Dia, kita hanya ingin membalas cintanya kepada kita, walau sebenarnya tidak mungkin bisa kita balas. Tapi dengan memberikan hidup kita, meninggalkan segalanya, berkorban, setidaknya itu yang bisa kita perlihatkan sebagai bentuk hormat kita kepada Allah. Allah ingin menemukan hal-hal ini ada di antara kita semuanya. Yang siap dan yang setuju, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Saya yakin dan percaya, ibu bapak, Tuhan yang maha tahu ini, Tuhan yang maha mengerti ini, Dia paham sekali kapan harus memberkati kita, Dia paham sekali kapan harus melipat gandakan finansial kita, Dia paham sekali apa yang harus Dia kerjakan, Dia berikan pada kita. Dia bukan Bapa yang jahat, Dia bukan Bapa yang sadis, Dia bukan Bapa yang kejam, Dia bukan Bapa yang ingin mengurang-ngurangi atau mengkacau balaukan hidup kita. Sebaliknya, Dia adalah Bapa yang suka melipat gandakan apa yang kita punya. Dia Bapa yang suka menambahkan apa yang kita punya. Dia Bapa yang suka memperpanjang apa yang kita punya. Dia Bapa yang suka melihat kita berkelimpahan, bahkan berkelimpahan dalam segala hal. Karena itu, jaga hati dan motivasi kita. Jangan lagi hanya memikirkan kerajaan. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan.
Kam ku ara-ara Tuhan, ku ikut-ikut Tuhan, tapi kai balasenna. Kai balasenna Tuhan. Kajang ku ikut-ikut kam Tuhan. Ngok maka bagainda ekonomi kami? Kok masih begini kehidupan kami? Berarti masih memikirkan kerajaan sendiri. Senggol sebelahnya, jangan pikirin kerajaan sendiri. Wah, murid-murid ini hebat ya. Kelihatan sekali dia melayani, dia lakukan semua. Hebat sekali, lihat 3,5 tahun yang dikorbankan para murid itu. Tapi endingnya ketahuan, tersingkap semua. Rupanya